Kemarin gue sudah ngerating JGC Cakung. Sekarang gue mau ngerating nih ke bagian Bekasi dikit. Gue mau ngerating Vida Bekasi. Kira-kira menurut gue nih tinggal di Vida Bekasi enak apa enggak? Lagi-lagi ya disclaimer ini menurut gue. Nah kalau kita ngomongin tinggal di Vida Bekasi nih, salah satu yang paling mantepnya adalah khas Bekasi, yaitu Transumnya. Transumnya mantep. Ada KRL, nanti ada MRT, udah ada LRT, tolnya juga banyak segala macem. Bahkan sampai di Vida pun yang merupakan Bekasi yang agak pinggiran, Transumnya pun ada loh. Trans Jabodetabek. Ada tuh rute Vida ke Cawang kan. Nah kalau kita ngomongin akses tolnya Vida nih, ya nggak ada yang deket-deket amat, tapi banyak pilihan lah. Ke Cimanggis bisa, Jati Asih bisa, ke Japek Becakayu juga bisa. Jadi kalau ngomongin secara lokasi nih ya sebenarnya meskipun agak pinggiran tapi not bad juga. Dan faktanya nih ya, Vida Bekasi itu kan harganya jauh lebih murah dibandingkan Bekasi-Bekasi yang di tengah-tengah. Ya kalau lo mau bandingin Bekasi Sumarekon sama Vida Bekasi, jauh lah harganya. Tapi kurangnya nih ya di Vida Bekasi itu yang nggak enak adalah aksesnya. Iya bener, tolnya ada nggak jauh, cuma 5 kiloan, 5-6 kilo lah. Transumnya juga ada, Trans Jabodetabek, iya bener, tapi aksesnya itu loh macet banget. Kalau lo merupakan orang yang sehari-hari lewatin jalan Narogong, itu macetnya jos gandos luar biasa. Dan selain macet juga nih ya, aromanya itu juga agak-agak nggak sedep gitu. Karena Vida Bekasi ini kan aksesnya itu melewati pasar Bantar Gebang. Jadi truk-truk yang mau ke Bantar Gebang pun ya aksesnya itu sama orang yang mau ke Vida. Ya untungnya di Vidanya sih nggak ada bau-bau aneh-aneh. Cuman di akses ke Vidanya itu loh yang baunya nggak enak. Ya oke lah kalau baunya nggak enak ya, kalau naik mobil kan nggak kecium ya. Tapi macetnya berasa juga. Dan kalau di Narogong nih ya, karena saking banyaknya truk sampah, itu kadang-kadang ada karung-karung sampah yang jatuh dari truk tuh. Jatuh ketinggalan di jalan, akhirnya bikin jalanannya makin mantep baunya. Bener-bener smells like teen spirit gitu loh. Nah sekarang kita ngomongin luas Vida Bekasi nih. Vida Bekasi itu merupakan kawasan developer yang luasnya itu ya nggak luas-luas amat sih. Vida itu cuma 140 hektar lah. Kalau kemarin kita ngomongin JGC Cakung, itu luasnya jauh lebih besar dibandingkan Vida Bekasi. Jadi dia lebih sederhana tuh, dia nggak punya mall. Ya kalau lo mau ke mall ya lo bisa main ke Bekasi Barat lah. Atau lo bisa pilih ke Mall Cibubur ya. Vida ini kan tengah-tengah gitu lah. Kalau ngomongin tempat kuliner ada tapi nggak banyak sih. Kalau ngomongin pusat keramaian di Vida Bekasi itu kurang lebih terpusat di 2 tempat aja lah. Ada di Insitulek, terus ada lagi tuh di area Saraswati 9. Ya di sana tuh banyak lah, lo cari Alfamart, klinik, kafe, resto ada tuh di sana. Ya kalau sekolah ada Binus School. Cuma Binus Schoolnya ini binus sekolah ya, bukan binus universitas. Jadi kalau misalnya lo tinggal di Vida Bekasi mau cari kampus yang sedekat-dekatnya, ya bisa ke Gundar sih. Gundar kan ada Bekasi Barat tuh. Pertanyaannya, apakah Vida ini ramah buat orang yang nggak punya mobil? Ya menurut gue lumayan sih, karena ada Trans Jabodetabek, ada Trans Patriot juga. Jadi ya cukup oke. Menurut gue sih ya, dibandingkan JGC Cakung, lu yang nggak punya mobil akan lebih bisa hidup di Vida Bekasi menurut gue. Dan kalaupun lu punya mobil nih ya, di sana tuh ada park and ride juga. Jadi kalaupun lu mau bawa mobil ke tempat stopan TJ itu enak, ada park and ride-nya. Dan terakhir ngomongin harganya itu ya buat ukuran 80-90 ya kecil tapi cukup oke lah. Harganya itu bisa di bawah 1M, cukup affordable gitu. Kalau harus ngasih rating ya, gue kasih rating Vida Bekasi ini ya 6,8 lah ya. Ya sebenarnya sih tempatnya enak gitu, banyak pilihan Transum, tapi ya Narogongnya itu loh.